paling tidak ada beberapa hal ya, minimal 3 hal lah. Yang pertama yang terkait dengan masalah regulasinya sendiri, ini sekarang telah diperbaiki melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ini diharapkan juga regulasi yang terkait dengan hubungan industrial atau ketenagakerjaan ini bisa lebih berimbang lah ya dengan negara-negara yang lain ya, di mana sebelumnya kita diposisikan sebagai negara yang memang hubungan industrialnya, regulasinya ya, terutama dengan berbagai peraturan-peraturan ya, termasuk untuk segala macam ya, itu menyulitkan gitu. Ini yang menjadi tantangan. Yang kedua dari segi masalah produktivitas daripada tenaga kerja kita, ini juga menjadi challenge ya, apalagi kalau dibandingin dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada di Vietnam, di China ya, mereka diposisikan seakan-akan lebih terampil. Ya, ini sekarang pemerintah juga dan kita sebagai pengembang kawasan juga kita membantu melalui program-program untuk sekolah menengah kejuruan, termasuk vocational school juga, supaya jangan para siswa ini belajar hanya teori aja, namun juga harus berimbang dengan praktek. Jadi ada program link and match ya, antara sekolah dengan industri, ini harus nyambung. Jadi jangan di sekolah belajarnya apa, kemudian kerjanya juga tuntutannya beda. Ini yang diharapkan bisa lebih link match-nya lebih terjaga. Yang terakhir, ya ini menyangkut etos kerja juga ya. Ini diharapkan juga challenge buat kita. Memang di negara-negara yang memang lebih apa ya, mungkin lebih otoriter ya, misalkan seperti di China, khususnya di Vietnam, itu mereka tenaga kerjanya memang dinilai lebih disiplin, lebih patuh, ya, punya etos kerja yang lebih tinggi. Ini tantangan bagi kita semua, ya, jangan sampai tenaga kerja kita ini dianggap kurang punya etos kerja yang tinggi. Ya. Oke, ini 3 poin yang istilahnya kita katakan lagu lama ya Pak ya, tapi masih belum selesai-selesai begitu ya, masih begitu panjang untuk penyelesaiannya. Nah sementara kalau kita berbicara kembali lagi ke topik utama kita ini, kira-kira siapa lagi sih Pak sebetulnya investor asing yang akan masuk begitu ke tanah air? Kemarin sempat diberikan kisi-kisinya oleh Pak Bahlil, begitu disebutkan bahwa kemungkinan besar akan Tesla begitu, tapi tampaknya kalau kita lihat negosiasi dengan Tesla ini masih maju mundur begitu. Ini kira-kira seperti apa sih Pak? Kalau bicara investor asing yang masuk ya itu sebenarnya banyak sekali. Cuma mungkin yang tidak terekspos di media ya, yang dibicarakan ini kan cuma Tesla, ya, kemudian mobil listrik itu ya, baterai dan segala macam baterai listrik. Padahal ini yang masuk ini macam-macam industrinya kan, bisa makanan minuman, bisa komponen daripada otomotifnya sendiri. Industri-industri yang berbasiskan kimia, ya, khususnya yang terakhir ini yang menjadi tren itu adalah industri data center, ya, di dalam era transformasi digital pada saat ini sangat banyak sekali industri data center yang masuk ke tanah air, ya, khususnya di kawasan-kawasan yang memang lebih siap daripada infrastruktur dan utilitasnya, ya, khususnya infrastruktur digital, yaitu di wilayah Kabupaten Bekasi dan Kerawang. Jadi saya rasa banyak sekali investor yang sudah masuk ya. Jadi bukan cuma yang diberitakan di media aja.